DPR itu untuk mediasi dari pihak kepolisian mengadakan mediasi antara pihak korban dan terlapor. Hanya tadi setelah mediasi kita tidak capai mediasi, akhirnya sekarang proses hukumnya berjalan sesuai aturan yang ada. Kebetulan tadi Pak Martin juga ada dan Kakak Yopi dan saya mewakili 7 orang yang lain, jadi kami datang 2 orang satu perwakilan. Ini yang kemarin mereka punya langkah pertama itu mediasi atau yang waktu pertama? Ya, waktu pertama itu kan dari pihak Polres mengatakan itu kan cuma tahap interogasi permasalahannya. Jadi mereka mengadakan upaya untuk mediasi antara korban dan ini, hanya tadi sudah terlaksana mediasinya, hanya tidak tercapai kata sepakat. Makanya dari pihak Tepiter mengarahkan kita ke sana untuk bikin laporan ke polisi. Setelah itu baru prosesnya berlanjut secara hukumnya berjalan. Jadi pas ini kan sekarang sudah sementara proses laporan polisi sementara Pak Martin sendiri. Iya betul. Kakak mereka punya keinginan apa terhadap proses hukum? Ini kan sudah masuk proses hukum. Kakak mereka punya keinginan apa terhadap? Minimal kita ini kan sebenarnya tindak pidana ringan. Hanya kita berharap supaya kedepannya Bapak Martin mungkin lebih jeli atau lebih opini dengan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi korban-korban berikut seperti kami. Ini tujuannya hanya itu, untuk kasih efek jarak kepada Bapak Martin biar ke depan di masyarakat itu ya bisa saling menghargai, jangan sampai karena beliau sebagai anggota DPR yang menganggap kita masyarakat ini ya tidak ada arti, seenaknya saja mau bikin apa terhadap kita, ya ini yang kita tidak setuju. Maksudnya kakak mereka mentarget semacam minta Pak Martin di PAW atau kalau minta maaf, kalau PAW itu bukan ranahnya kami, itu kan akan berjalan sesuai dengan aturan, mungkin ada tata tertib dari DPR itu yang mengatur itu, dan kita tidak sampai ke tahap itu karena itu punya kewenangan DPR. Lalu soal putusan BK kemarin? Putusan BK pertanggal berapa itu saya lupa kemarin, mungkin salinannya sudah kakak dan dapat itu secara tegas memberikan peringatan kepada Pak Martin. Harapannya sendiri sebenarnya ke BK itu apa sebenarnya? Harapan BK karena apanya sanksi berupa tulisan itu saja? Iya, kita berharap sih sanksinya yang disampaikan BK kepada kita itu kan sanksi teguran kerasnya. Ini kita tidak tidak mengerti teguran kerasnya ini seperti apa. Ini yang kita belum sempat ketemu dengan badan BK juga. Akhirnya kita mau pertanyakan sanksi tegas ini berupa apa? Hanya surat peringatan atau ada proses-proses selanjutnya dari sanksi yang diberikan BK itu? Kan kemarin kan ada surat selain di BK kan juga ke partai itu. Betul, dari partai juga kita sudah dapat, itu juga sama keputusannya itu peringatan keras terhadap saudara kita Martin itu. Berarti setelah memberikan laporan baru di sini masih ke DPRD juga untuk pertanyakan itu? Ya seperti itu. Nanti kita akan lihat waktu, mungkin setelah ini prosesnya sementara berjalan, nanti kita mungkin akan ke Badan Kehormatan untuk kita artinya konfirmasi mungkin ke Badan Kehormatan untuk menanyakan itu apa tindakan yang dikatakan peringatan keras itu seperti apa. Dari pihak korban belum puas begitu dengan hasil yang dikeluarkan oleh BK gitu. Ya ini masalah puas dan tidak puas kita karena ini kan lembaga hukum lembaga DPR kan mungkin punya tata tertib, jadi kita tidak bisa intervensi mereka untuk jadi ya mungkin kita sebatas
ke sana untuk pertanyakan saja. Kalau yang masalah lain-lain mungkin tidak. Kita hanya mau ingin tahu sanksi teguran keras itu seperti apa, itu bentuknya seperti apa, itu saja yang mungkin kita mau tanya itu. Om, kalau selain ke kantor polisi kemarin-kemarin, apakah ada dari pihak keluarga sempat melakukan pendekatan secara kekeluargaan? Kalau secara kekeluargaan kemarin itu secara kami pribadi tidak ada. Mungkin ada pendekatan ke orang tua hanya itu. Dari pihak korban tidak pernah didatangi oleh Bapak Martin. Sampai hari ini? Nah, sampai hari ini tidak pernah datangi. Karena memang waktu itu kan beliau sendiri berjanji waktu setelah mediasi di DPR itu kan bilang mau datangi kami satu persatu. Hanya sampai detik ini itu tidak pernah terrealisasi. Hari ini kan ketemu di sini. Ya, Jangan sampai sebentar sore atau besok Pak Martin mau ke rumah, bagaimana? tadi kita sudah di mediasi, tadi kita sudah bicara banyak. Kita bilang ini karena sudah terlanjur, karena sudah langkahnya sudah terlalu jauh. Ini kan tidak ada kemungkinan lagi untuk ketemu, mungkin tidak ada. Dan kita serahkan semua ke pihak berwajib saja. Proses hukumnya tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu sih. Kemudian itu ada tanya lagi. Ini kata maksudnya terkait dengan maksudnya kalau seandainya sanksi yang dikasih oleh BK hanya sebatas itu dari kakak mereka sebagai korban bagaimana? Kalau seandainya sanksi dari BK hanya sebatas teguran keras itu saja tapi tidak ada sanksi lain lagi dari kakak mereka merasa gimana? Nah ini yang kita mau nanti setelah kita pertanyakan dulu ke Badan Kehormatan itu sendiri sehingga kita bisa tahu jelas, karena ini hanya dalam bentuk surat tapi secara komunikasi langsung dengan Ketua Badan Kehormatan belum pernah. Kalau kakak mereka lihat BK sendiri bagaimana terhadap masalah ini? Apakah dia membela Pak Martin atau dia melindungi anggota atau bagaimana? Dia profesional kan tidak menurut kakak mereka? Mau dibilang ini Atau sampai kalau BK kita juga dia semacam melindungi begitu atau bagaimana? kita tidak tahu ini internnya mereka di dalam, jadi ya kita mengikuti saja proses yang sudah dilakukan oleh BK. Dan artinya harapan kita ya ke depan mungkin harapan ke Bapak Martin saja. Ini pelajaran untuk beliau sehingga mungkin bisa rubah sikap di masyarakat. Jangan sampai terulang lagi, harapan kita seperti itu. Sampai sejauh ini 9 orang ini masih bersikeras atau lainnya sudah? Tidak, sampai saat ini semua masih pada pendirian yang tetap dari awal. Tidak pernah berubah. Cukup.